Oke, nggak kerasa sekarang udah tahun 2026 dan banyak film hype yang menanti kita di tahun ini. Ya sebenarnya udah dari kemarin sih 2026-nya, gue cuman telat aja ini bikin videonya. Oke kawan, langsung aja gak usah basa-basi, kita lompat ke tahun 2026 ini buat ngeliat film apa aja yang menanti kita di tahun ini. Jujur aja ya, kalau lo ngerasa tahun 2025 itu film-filmnya udah oke, tunggu sampai lo ngeliat aja line up tahun 2026 ini. Ini tahun dimana studio-studio gede kayaknya lagi panik nih, tapi dalam artian positif. Mereka nurunin semua heavy hitternya buat ngelamatin industri bioskop yang lagi naik turun. Dan gue udah nyiapin 7 film yang kira-kira bakal meledak di tahun ini. Entah karena hype-nya yang gak ngotak atau karena potensinya buat jadi cultural reset. Dan langsung aja kita mulai bedah satu-satu. Pertama kita punya studio yang franchise-nya itu di milking terus nih. Toy Story 5, ya oke lah, real talk aja nih. Siapa di sini yang nggak ngerasa Toy Story 3 itu sebenarnya udah cerita penutup yang manis? Gue termasuk yang skeptis pas denger ini diumumin. Rasanya kayak Disney, lu beneran gak sih? Lu butuh duit apa gimana dah? Tapi setelah mulai denger bocoran plotnya ya, gue jujur aja kayak agak ngerasa penasaran nih. Isunya film ini bakal ngangkat tema toys versus tech, alias mainan versus teknologi. Mainan fisik ngelawan iPad, lawan tablet. Ini relate parah sih sama kondisi sekarang. Kalau Pixar beneran berani ngeeksekusi ini dengan tone yang agak dark dan satir, ini bisa jadi comeback yang gila-gilaan. Tapi kalau cuma jadi petualangan generik di mana Woody dan Buzz lari-larian doang tanpa deep emosional kayak Toy Story 3, ya itu bakal flop secara kualitas. Ya gue berharap skripnya bisa selevel Inside Out 2 kemarin. Stakenya tinggi coy, ini legacy franchise legendaris. Kalau sampai kurang ya abis dah udah. Lanjut ke kubu sebelah, ada Nintendo dan Illumination. Super Mario Bros 2, atau yang banyak dispekulasi bakal ngambil rute Super Mario Galaxy. Jujur, film pertamanya itu ya fun, visualnya eye candy banget, tapi secara cerita ya tipis banget men, asli dah. Nah di sequel ini ya gue expect mereka berani lebih gila-gilaan. Kenapa gue hype? Ya karena settingnya luar angkasa coy. Kalau lo pernah main gamenya di Wii atau Switch, lo tahu Super Mario Galaxy itu adalah salah satu game dengan desain level dan musik orkestra terbaik sepanjang masa. Bayangin aja itu divisualisasikan dengan budget animasi Illumination. Kita bakal lihat Rosalina, Luma, dan mekanik gravitasi yang bikin pusing tapi keren. Gue cuman berharap Chris Pratt less talking, more action, dan please kasih screen time yang lebih banyak lah buat si Luigi. Gue ngerasa di film pertamanya dia tuh kayak cuman nyempil doang coy. Kacau dah. Gue pengen ngeliat adventure skala kosmik yang bener-bener epic, bukan sekedar fanservice nostalgia doang. Dan ini nih yang gue tunggu-tunggu. Mudah-mudahan gue bisa nonton di hari pertamanya, yaitu The Mandalorian and Grogu. Kita geser ke galaksi far far away dulu. Berapa tahun ini kita nggak dapat film Star Wars di bioskop kan? Ya udah lama banget coy. Dan keputusan buat bawa Mando ke layar lebar ini menurut gua langkah paling aman tapi paling smart dari Disney. Kenapa? Ya karena gue yakin banyak orang suka banget sama si Grogu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah storytelling yang biasa kita nikmatin dalam format series berepisode bakal kerasa rush banget kalau didapetin jadi film dalam 2 jam ini? Ya ini tantangannya sih. Jon Favreau sebagai sutradara sih ya gue percaya. Tapi gue takutnya ini cuma bakal kerasa kayak 3 episode digabung jadi 1. Gue pengen experience sinematik yang beda. Gue pengen lihat dogfight pesawat luar angkasa yang masif. Gue pengen sound design lightsaber dan blaster yang bikin kursi bioskop gue geter sampai gue hancur bergetar tuh. Kalau visualnya masih sekelas TV series alias volume screennya kelihatan banget, ya sorry to say, mending gue nonton di Disney Plus aja ya. Gue bakal nunggu sampai ini turun layar gitu. Nah ini dia salah satu film yang bikin gue nggak tidur nyenyak, Spider-Man 4 atau Spider-Man Brand New Day. Abis No Way Home yang skala multiverse-nya gila-gilaan, tapi menurut gua itu cuman sekedar fanservice belaka aja. Konon katanya film keempat ini bakal back to basic, street level coy. Tom Holland bakal jadi Spider-Man yang bener-bener sendirian. Nggak ada Tony Stark, nggak ada Happy Hogan, nggak ada Baby May, ya pokoknya pure struggle sendirian kayak kalian. Gua hype parah sama konsep Grounded ini. Bayangin vibe-nya kayak seri Daredevil-nya Netflix, tapi ada Spider-Man-nya. Rumor kencang bilang bakal ada team up sama Daredevil buat ngelawan Kingpin. Beh, itu sih mimpi basah anak komik banget. Gue pengen ngeliat Peter Parker yang menderita, yang susah bayar sewa kosan, dan yang bajunya jahit sendiri.
Ini bakal jadi pembuktian akting Tom Holland tanpa embel-embel teknologi Stark. Kalau Sony sama Marvel bisa nahan diri buat gak masukin elemen multiverse yang ribet, ini bisa jadi film Spider-Man dengan cerita paling solid coy. Dan kuncinya adalah simple. Oke, kita masuk ke wilayah cinema snob dikit. Sebenarnya gue gak terlalu hype banget sama film ini ya, tapi mungkin banyak dari kalian yang bakalan hype sama film ini. Yaitu The Next Christopher Nolan movie yang judulnya belum fix, tapi rumornya ini adaptasi The Odyssey ya. Aturannya adalah in Nolan we trust. Kata kebanyakan orang, bukan kata gua. Lu tau lah ya, Nolan kalau bikin film nggak pernah main-main. Oppenheimer aja film orang ngobrol 3 jam bisa dapat hampir $1 miliar coy. Gila nggak tuh? Nah, di tahun 2026 ini dia bakal balik lagi dengan teknologi IMAX terbaru lagi. Gua nggak peduli ceritanya apa, yang jelas experience nontonnya pasti harus mind-blowing. Dia salah satu sutradara terakhir yang masih kekeh pakai practical effect minim CGI. Jadi, kalau ada adegan pesawat jatuh atau kota hancur, ya kemungkinan besar itu beneran dia lakuin. Buat lu yang nyari tontonan yang bikin otak mikir keras sambil mata dimanjain visual analog yang grainy sedap gitu ya, ya ini wajib masuk watchlist nomor satunya kalian. Lanjut yang kata kebanyakan orang masterpiece sci-fi, tapi menurut gua enggak dulu, sorry banget nih, yaitu Dune Messiah alias Dune Part 3. Kalau lu pikir Dune Part 2 itu udah epic, lu belum siap sama yang ini nih. Denis Villeneuve udah bilang ini bakal jadi penutup triloginya Paul Atreides. Dan spoiler alert buat yang belum baca bukunya, ini bukan cerita superhero. Di film ketiga ini, si Paul bukan lagi hero yang kita elu-elukan. Dia bakal jadi emperor yang ditakuti, bahkan dibenci. Tonnya bakal jauh lebih gelap, lebih politis, dan lebih tragis. Gue penasaran banget gimana si Paul ini bakal ngambarin jihad, buset jihad nggak tuh? Atau perang suci yang makan korban miliaran orang di galaksi itu. Ini bakal jadi deconstruction dari konsep The Chosen One. Jadi jangan harap lu bakal keluar bioskop dengan perasaan happy sorak-sorai kayak abis nonton Avengers. Lu bakalan keluar dengan perasaan hampa dan merinding. Dan justru itu seninya Dune. Secara visual ya nggak usah ditanya, pastinya top tier lah. Kalau kualitasnya masih sama kayak film-film sebelumnya. Dan terakhir the big boss kita, yaitu Avengers Doomsday. Gila sih ini ya, Marvel bener-bener narik tuas darurat paling mahal dalam sejarah. Atau bisa dibilang bahkan paling murah, yaitu bawa balik Robert Downey Jr. buat jadi Dr. Doom di filmnya Doomsday ini. Ya, banyak yang bilang ini adalah pergerakan yang salah. Ya, gue setuju, tapi gue nggak bisa bohong kalau misalnya gue penasaran setengah mati. Gimana caranya mereka bisa ngejelasin mukanya sama kayak Tony Stark? Apakah variant atau cuman kebetulan aja nih? Russo Brothers balik jadi sutradara, itu nilai plus ya karena mereka tahu cara ngehandle ensemble cast yang banyak. Tapi beban film ini berat banget coy. Ini harus ngebenerin multiverse saga yang berantakan kemarin. Kalau film ini gagal atau RDJ-nya kerasa maksa, ya udah kelar dah MCU. Tapi kalau mereka berhasil bikin Dr. Doom yang karismatik, nyeremin, dan kompleks, bahkan ngelebihin Thanos, apakah iya? Ya ini bakal jadi sinema history. Kita bakalan ngelihat X-Men, Fantastic Four, dan Avengers tumpah ruah di satu layar. Hype-nya dapet, tapi skeptisnya juga dapet. Ya kita lihat aja nanti dah. Oke kawan, jadi itu dia 7 film raksasa yang bakal ngehajar dompet kita di tahun 2026. Dari mainan, tukang ledeng luar angkasa, sampai mantan Iron Man yang jadi jahat. Tahun 2026 kayaknya emang didesain buat kita bikin kita nggak keluar dari bioskop. Menurut lo, mana yang bakal jadi movie of the year dan mana yang bakal flop parah? Tulis prediksi gila lo di kolom komentar sekarang. Gue pengen baca debat kalian ya. Jangan lupa siapin mental dan tabungan kalian. Bye-bye.